Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell kurva. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Distribusi normal memiliki ciri-ciri dan sifat karakteristik. Yang pertama yaitu grafik selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuk simetris pada X sama dengan mu. Yang ketiga, mempunyai satu buah modus, yaitu pada X sama dengan mu. Yang keempat, luas grafiknya sama dengan 1 unit persegi dengan rincian. Rincian luas grafik dengan 1 unit persegi. Pertama, kira-kira 68% luasnya berada di antara daerah mu minus sigma dan mu plus sigma. Kedua, kira-kira 95% luasnya berada di antara daerah mu minus 2 sigma dan mu plus 2 sigma. Ketiga, kira-kira 99% luasnya berada di antara daerah mu minus 3 sigma dan mu plus 3 sigma. Sifat karakteristik distribusi normal. Pertama, grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X. Kedua, bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu. Ketiga, mempunyai satu modus yaitu unimodal. Keempat, grafiknya mendekati, yaitu berasimtot sumbu datar X. Kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1/2 di sisi kanan, nilai tengah, dan 1/2 di sisi kiri. Ciri-ciri kurva normal. Bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilincinkan, yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Memiliki satu modus, jadi kurva unimodal. Daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Cara membaca tabel. Contoh penggunaan tabel hitung probabilitas 1,25. Pertama-tama cari angka 1,2 di pojok bagian kiri. Setelah itu cari di deretan atas angka 0,05. Lalu pertemuan dari kedua angka tersebut adalah probabilitas 1,25, yakni 0,8944. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng yang melebar tak terhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan kertas peluang normal. 2. Menggunakan koefisien kurtosis. 3. Menggunakan koefisien kurtosis pertil. 4. Menggunakan uji Chi kuadrat. Yang kelima, menggunakan Liliford. Langkah-langkah dalam pengujian normalitas data yaitu step yang pertama, urutkan data dari terendah sampai tertinggi. Step yang kedua, buat daftar distribusi kumulatif relatif kurang dari.
Step yang ketiga, gambarkan nilai daftar tersebut ke kertas peluang. Step yang keempat, hubungkan titik-titik yang digambarkan di kertas peluang tadi. Step yang kelima, simpulkan bahwa data mendekati distribusi normal apabila titik-titik yang dihubungkan tersebut merupakan garis lurus atau hampir lurus. Kesimpulan dari PowerPoint yang sudah kami bahas yaitu bahwa distribusi peluang kontinu yang hal dalam seluruh bidang statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Grafiknya disebut kurva normal, berbentuk lonceng yang menggambarkan dengan cukup baik banyak gejala yang muncul di alam, industri, dan penelitian. Abraham de Moivre adalah yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal ini, dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain distribusi ini adalah distribusi Gauss.